Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sobat suada, hari ini hari Rabu edisi 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat semua di program Inspirasi Sore edisi Talk Show. Talk Show ya, dengan seseorang yang sudah pernah kesini juga, tapi alhamdulillah hari ini kita berada di tema yang berbeda. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Jurianto? Alhamdulillah sehat walafiat, mudah tetap sehat dan bugar selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita masih bersama Pak Jurianto SP. Beliau merupakan pegiat pertanian organik Kutai Timur ya. Ya, P3OKT. P3OKT, Masya Allah. P3OKT ini sebuah komunitas yang mengajak kita sahabat swada untuk terus mencintai pertanian, peternakan dan segala macamnya di dunia peternakan pertanian ini, yang nanti harapannya mereka dapat menginspirasi dan juga dapat berkontribusi bagi Kutai Timur khususnya ya. Dan juga sahabat swada mungkin yang tertarik untuk bertani tapi masih kebingungan atau tentang hal apa saja mengenai pertanian itu, bisa juga nanti konsultasi bersama mereka. Baik, Pak Jurianto, hari ini kita akan berbicara tentang tema yang mungkin kalau dibaca cukup berat ya, cukup berat karena ini menyangkut tentang apa ya, sebuah judul yang menggambarkan kayak materi kuliah. Bisa. Ya, materi Ya, kuliah satu ya. semester kalau aku bilang ya. Benar, materi kuliah di peternakan steeper itu ya. Iya, bisa. Nah, jadi tetapi ternyata di balik judul yang tampak berat itu, ini sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Iya, punya potensi dikembangkan. Nah, hari ini kita berbicara tentang varietas KUB ayam kampung menyongsong IKN Ibu Kota Negara. Ya, nah itu seperti apa Pak Jurianto? Varietas KUB itu apa? Terus hubungan dengan IKN itu kayak gimana? Iya. Oke, siap. Mungkin sebelum berbicara lebih lanjut masalah tindak lanjutnya berkaitan dengan judul tersebut, mungkin yang perlu kita klarifikasi masalah IKN tersendiri. Mungkin banyak perdebatan di antara kita, persepsi yang mungkin ada yang negatif, positif. Tetapi kalau kita berbicara sesuatu hal namanya pemerintahan itu pasti dekat dengan dunia bisnis. Jadi kalau kita berpikir positif, ambillah hikmah dari IKN itu tersendiri. Ya, kita berharap siapapun nanti presidennya 2024, mudah-mudahan IKN tetap berjalan. Jadi apa yang kita pikirkan sebagai masyarakat, kalau saya pribadi, kita tidak usah mencampuri urusan itu ranah politik itu tidak, tetapi kita berbicara peluang bisnis. Peluang bisnisnya. Karena IKN ini mau tidak mau sudah diundang-undang kan? Iya, diundang-undang kan. Suka tidak suka mau tidak mau ya tetap berjalanlah kegiatan tersebut. Tetapi kita sebagai masyarakat ya kita berpikir positif, ambil hikmahnya ya, kita bagaimana bisa mengembangkan peluang usaha tersebut. Paling tidak ya kita lihat Kutai Timur, Bung Darda pasti jadi penyangga dari KN tersebut. Jadi kita mempersiapkanlah potensi-potensi yang bisa kekembangkan. Karena jujur saja kalau bisnis berkaitan dengan pangan itu tidak ada matinya, tidak ada putusnya. Benar. Kembali lagi paritas KUB maupun paritas sentul, ada dua jenis paritas yang berasal dari ayam kampung, berasal dari Jawa Barat. Nah, itu sudah dikembangkan oleh Balitnak Peternakan, Kementerian Pertanian 10 tahun pemuliaan. Akhirnya dua paritas tersebut yang bagi saya sebagai praktisi ternak unggas itu luar biasa membantu peternak. Ayam kampung itu normal kita itu panen umur 7 bulan. Tetapi 7 bulan ya, 7 bulan. Nah, tetapi dengan paritas tersebut itu hanya 2 bulan setengah kita bisa panen. 2 bulan setengah. 2 bulan jadi setengah. Terpotong 4 bulan setengah. 4 bulan setengah lumayan kan? Lumayan banget lumayan itu. banget. Jadi yang keduanya lagi paritas ini kalau saja saya pribadi sebagai praktisi
apa ya, kalau cerita hama penyakitnya, ayam ini termasuk kuat. Varietas tersebut ini termasuk kuat. Kalau dalam pemeliharaannya yang saya pernah alami itu jarang terkena sakit. Yang penting komposisi pakannya 19-21% protein itu full, aman. Nah, jadi memang harus lebih banyak proteinnya. Ya, harus banyak proteinnya. Kemarin saya pernah coba. Ya, kita main-mainkan lah bagaimana bisa mengurangi biaya pakan. Karena jujur saja dalam musim tanam atau satu periode itu hampir 80% biaya itu ada di pakan. Jadi ketergantungan pakannya luar biasa. Nah, jadi kita coba mainkan ya, sampai kerja sama teman kita buat pakan tersendiri, ternyata memang tidak sesuai dengan pakan pabrik. Itu yang jadi masalahnya. Beda ya. Beda, karena jujur saja kalau dia proteinnya tidak memenuhi, Bung Darda, dia pertumbuhannya agak lambat. Iya, itu lagi jadi masalahnya. Beda ayam kampung biasa bisa dilepas, dikasih apa saja aman. Ternyata ayam ini ya punya keunikan tersendiri. Di sisi lain dia punya nilai positif, ternyata ada juga yang negatif yang tidak bisa tergantung, itu pakan pabrik. Nah, jadi emang yang menunjang pertumbuhan ayam kup ini pakan pabrik ya? Pakan pabrik lebih dominan. Nah, yang tadi saya kembali dijelaskan, selain KUB maupun Sentul, ada berita gembira buat kita mungkin peternak Kutai Timur. Alhamdulillah mungkin dalam jangka waktu dalam periode ini, kemarin waktu saat pameran di Bukit Pelangi pada saat ulang tahun Kutai Timur, alhamdulillah breedingnya KPC itu sudah produksi. Ayam kampung. Ayam kampung, tapi KUB-nya salah, ternyata Sentul yang dikembangkan. Apa bedanya KUB dengan sama, tidak ada bedanya karena sama-sama proses pemulihan dari Baliknak juga. Kementerian Pertanian. Jadi kalau yang saya lihat dari satu sisi, mudah-mudahan DOC-nya bisa lebih murah karena mungkin produksinya dekat dengan kita yaitu potensi yang pertama. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan Bupati Kutai Timur Pak Ardiansa Sulaiman tetap melanjutkan program Pelabuhan Sangatta. Kalau Pelabuhan Sangatta itu aksesnya jalan terbuka, saya rasa, dan saya pun berpikir positif, mudah-mudahan pakan dari Sulawesi kan punya pabrik pakan di Sulawesi. Iya, kalau dia bisa masuk kan bisa mengurangi biaya pakan. Tapi kalau kita ngambil ke Jawa ya. Dari ke Jawa itu luar biasa. Nah, itu berharap, jadi ada dua peluang ya, kita berharaplah sarana pendukung dari kegiatan tersebut bisa, apalagi mudah-mudahan ya potensi pabrik pakan mudah-mudahan adalah di Kutai Timur atau di Kaltim lah paling tidak ya. Karena jujur saja kalau kita berbicara dunia peternakan, sebagai saya seorang praktisi, itu pabrik pakan atau pakan itu tuh sangat menentukan. Urgen betul nih Bang Darda. Jadi kalau kita berbicara mengembangkan peternakan, paling tidak antara hulu sama hilirnya udah siap. Betul. Mungkin sedikit demi sedikit ini ya, karena sudah mulai ada bibitnya. Ada DOC-nya sudah kan. Tadi di KPC ya. KPC breedingnya itu. Breedingnya di Pesat sekarang. Daerah itu ya lokasinya. Berarti ini setiap masyarakat dimanapun di Sangatta ini khususnya dan Kutai Timur itu bisa membeli ke sana ya? Atau masih dibatasi? Mudah-mudahan ya, karena kita berpikir KPC kan konsepnya bagaimana bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat khususnya di Kutai Timur karena wilayah kerja beliau di situ. Kita berharap mudah-mudahan dia menetapkan harga DOC-nya itu jangan sampai lah sama-sama kayak di Jawa, paling enggak miring sedikit lah, antara kurang per ekornya satu desa 7.000 itu bagi saya itu luar biasa, sudah meringankan kita gitu kan. Jadi ini tidak, memang harapannya tidak murni komersial ya. Iya. Maksudnya membantu lah. membantu. Di samping membantu tapi tetap bagaimana caranya supaya ini tetap berlanjut usaha bibit ini. Maksud saya juga pun namanya KPC ya. Kalau berbicara keuntungan mungkin diatur lah. Tetapi pada dasarnya bilang Bung Darda tadi tidak perlu dikomersialkan tetapi paling tidak intinya tetap membantu masyarakat Kutai Timur. Kalau saya pribadi sebagai seorang praktisi, peluang itu pada saat mungkin walaupun EKN belum berjalan, tetapi Pelabuhan Sangatta terbuka, pakan udah bisa masuk, DOC tersedia, kita bisa kolaborasi. Apalagi sekarang harga ayam potong pun sudah agak tinggi, sudah 50.000 ke atas per kilo. Jadi kalau kita jual mendekati ayam potong, kayaknya bisa bersaing karena
Bung Darda luar biasa kok rasa ayam ini. Kalau kita sering nggak di Kenari, ya mirip-mirip ayam itu nggak mirip memang iya. Ayam kayak gitu yang dikembangkan di Kenari luar biasa. Jadi rasanya enak. Oh enak, gurih. Ya ayam kampung. Iya. Jadi memang kalau dibandingkan dengan ayam potong ya pasti minat terhadap ayam kampung lebih tinggi. Luar biasa ya, potensinya. Karena memang banyak keunggulan di situ. Cuman biasanya karena mahal, akhirnya ya mau tidak mau mengenyampingkan keinginan itu tadi. Makanya itu jadi kita berbicara tadi Bung Darda, kalau bisa dikurangi harga DOC sama pakan bisa kita tekan, paling tidak penjualannya bisa mendekati saja ayam potong, luar biasa kita. Jadi peluangnya tidak terlalu jauh gitu. Jadi ayam sentul tadi ya yang bisa diproduksi di sini. Iya. Ayam sentul itu jarak antara sentul dan kup itu dari Balitnak sendiri, apakah itu sentul pengembangan dari kup atau gimana? Beda, dia varietas masing-masing. Sentul sendiri, KUB sendiri. Ya. Tapi secara keunggulannya sama ya? Secara keunggulan tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Oke. Jadi kup ini kepanjangannya adalah ayam kampung unggul Balitnak. Iya, betul. Oke. Sentul itu karena dia di Sentul, Jawa Barat. Betul. Betul. Nah, jadi selama ini Pak Jurianto di sini di Sangatta khususnya, Pak Jurianto sudah menggeluti itu ya? Ya itu tadi itu Bang Bung Darda, karena kita sudah menggeluti ya itulah suka dukanya seorang peternak. Kalau sudah naik harga pakan itu yang kadang-kadang kok berbicara untung-untung, tapi untungnya beli pakan. Karena kalau sudah naik namanya kita berhitung 2.000 atau 5.000 namanya peternak itu kita hitung. Kalau sudah pakan sekarang posisi sudah 400 lebih. Saya di posisi 380 saja sudah mulai berhitung, apalagi sekarang 400 lebih. Itu jadi kendala kita di peternak. Jadi itu pengalaman saya. Jadi mungkin berbeda-beda pendapat orang, tetapi kita seorang praktisi sudah bisa menjalani, sudah bisa menilai, sudah bisa mengevaluasi. Jadi kebutuhan utama tentang pakan pabrik itu memang tidak bisa tergantikan. Jadi yang perlu dipikirkan lagi, khususnya pemerintah juga ya, bagaimana menyediakan pakan. Pakan ini untuk peternak yang ingin atau tertarik dengan varietas sentul ataupun KUB ya. Luar biasa. Nah, jadi varietas sentul ini Pak Jurianto ini ayam pedaging atau ayam petelur nantinya? Ayam pedaging. Ayam pedaging ya. Yang memang kebanyakan ya orang membutuhkan daging itu nantinya ya. Oke. Nah, tadi dengan ayam kampung biasa ada bedanya berupa jarak yang lebih singkat ya. Jelas. Panennya jelas. 2,5 bulan sudah bisa panen. Dibandingkan dengan ayam kampung biasa itu 7 bulan baru bisa panen. Itu kan penyingkatan waktu yang sangat luar biasa 4,5 bulan itu. Kalau kita cara bisnis kan Bung Darda, waktu itu sangat berharga. Luar biasa kan. Tinggal tadi pakan. Pakan yang kita bicarakan. Makanya di talk show ini ya mudah-mudahan kita tetap berpikir positif ya, kembali saja kita infrastrukturnya yang Pelabuhan Sangatta bisa dibuka dan aksesnya bisa. Itu Pelabuhan Sangatta yang di Kenyamukan ya. Jadi selama ini menyiasati pakan itu seperti apa? Itu tadi saya cerita Bung Darda, kalaupun dioplos itu risikonya riskan. Termasuk juga mungkin ayam petelur teman-teman kita bergerak di situ. Saat ini mungkin bisa eksis saja sudah alhamdulillah. Karena jujur saja ketergantungan pabrik itu minta tergantikan. Walaupun kita oplos dia pengaruhnya luar biasa. Benar. Jadi memang pabrikan itu ini ya. Masih susah digantikan. Pengalaman saya kerja sama-sama teman kita buat pabrik mini lah bahasanya. Bahan bakunya sendiri sudah di Sangatta, Kutai Timur itu sudah mahal. Jadi pun kita olah ya kadang-kadang dia hanya bisa mendekati, tidak sama persis dengan pabrikan. Betul. Jadi tetap risikonya tetap tinggi. Belum olahan akhirnya ujung-ujungnya tidak beda jauh. Capeknya saja. Sedangkan hitungan kita pun namanya memproduksi, biaya tenaga kita kan tetap dihitung, dibayar. Nah itu pertimbangannya. Dalam skop penelitian mungkin lah bisa ya. Bisa. Mahasiswa peternakan Stiper bisa mungkin ingin melihat sejauh mana pengaruh pakan lokal misalnya atau campuran dari pabrikan terhadap pertumbuhan ayam kup atau ayam sentul tadi bisa banget ya. Itu pengalaman yang kita tapi ya mudah-mudahan bisa dikembangkan. Kalau bisa ada alternatif penggantinya ya alhamdulillah. Karena jujur yang kembali saya bilang Bung Darda tadi ya pakan itu tidak tergantikan dari kebutuhan profesional peternak terutama unggas.
Oke. Nah, nanti kalau misal masyarakat mau mencoba nih untuk bibit ayam varietas Scoop atau Sentul ini, terutama Sentul yang udah memang ada insya Allah Sentul, ada. Itu gimana sih mungkin proses mereka yang memang buta betul, aduh aku pengen nih coba 1-2 ekor misalnya, bisa nggak sih? Kita kurang paham juga informasi terakhir dari KPC, kita belum maksudnya membuat komunikasi yang baik bagaimana prosedurnya gitu. Kok selama ini kan saya ambilnya di Jawa itu, di daerah Parung Bogor, ya pembibitannya langsung. Saya pernah ke sana, ya luar biasa lah proses pembibitannya, teknologi yang luar biasa. Jadi saya bilang kalau kita bisa mengembangkan breeding KPC itu bagi saya udah luar biasa. Betul, karena saat ini itu saja mungkin lebih daripada 12.000 karena ongkos transport itu lumayan mahal. Jadi ya selama ini pengembangan tadi kembali, potensi masih bisa kita kembangkan. Ya tadi mudah-mudahan pakan bisa tersedia lebih murah, kita bisa eksis, ya tetap semangat lah mengembangkan itu. Jadi sepertinya memang akses bibit ini yang dari KPC masih kepada peternak-peternak yang ada di sini ya, khususnya Bengalon, binaan di bawah binaan KPC kemarin kalau tidak salah, memang yang memang awal pabrik itu berdiri diresmikan oleh Pak Bupati ya. Iya. Sempat berita itu keluar. Luar biasa kan, luar biasa. Ya, jadi sahabat Swada, ayam varietas Scoop atau Sentul ini merupakan ayam varietas yang diproduksi oleh Balitnak ya, pengembangan pertanian, pengembangan peternakan dan pengembangan peternakan ya. Nah, jadi ini adalah varietas asli Indonesia yang ternyata unggulnya luar biasa. Tadi lebih cepat panen, bahkan mungkin ada ayam yang jenis petelur juga ya. Bisa jadi ya. Paham saya itu bisa cepat bertelur. Mungkin ya, mudah-mudahan. Bisa cepat bertelur dan bertelur lagi. Jadi kita kalau dalam skala bisnis ini sangat efisien ya, sangat efisien, luar biasa, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh peternak itu lebih banyak lagi, dan dari segi rasa juga unggul ternyata. Lebih enak, lebih gurih ya. Kedua lagi tahan penyakit dia. Tahan penyakit ya. Kita tahu sendiri bahwa ayam kampung itu yang biasa sudah tahan penyakit. Nah, ini lebih lagi berarti. Iya. Ya. Kayaknya nggak kena penyakit. Oh, nggak mungkin. Jadi saya tambahkan lagi, Bunda Darda tadi kelupaan. Kalau minumannya itu saya buat kayak herbal. Jadi dari rempah-rempah untuk diminum. Luar biasa, bau namanya aromatik tetaplah, tapi mengurangi, tidak terlalu tajam. Jadi jujur saja, kalau saya pribadi, pengembangannya tadi, apalagi kita menatap IKN itu luar biasa peluang bisnis itu. Jujur saja, mungkin saat ini orang pun di luar kita di Kalimantan Timur itu sudah berpikir, bagaimana bisa memproduksi, bisa masuk ke lokasi IKN terus, masa kita yang punya tempat, kita yang dekat, lebih dekat, mungkin operasional transport lebih murah daripada mereka, masa kita tidak tertarik untuk mengembangkannya, kan? Jadi ini bukan lagi orang Kalimantan Timur, orang luar Kalimantan Timur sudah ancang-ancang jelas, sudah berpikir mereka, karena konsepnya memenuhi kebutuhan penduduk di sekitar IKN. Nyata pegawai-pegawainya kan tidak mungkin lah mereka tidak mau ke IKN kan. Nyata sudah paling tidak ya bagi duanya kan udah lumayan. Pasti. Jumlah penduduknya. Jadi di sini soal kita bisa berkontribusi atau tidak nantinya. Nah, kembali ke kita masing-masing. Tetapi kalau saya tadi kembali sosok seorang praktisi, kalau kita berbicara bisnis, peluangnya luar biasa. Iya betul. Oke, bisa diceritakan sedikit Pak Jurianto dulu seperti apa sih proses Pak Jurianto beternak ayam varietas Scoop dulu ya, ambil di Jawa ya. Oke, bisa sedikit dulu, dan mungkin halakannya apa sampai sekarang gimana? Iya, yang pertama, alhamdulillah saya beternak ayam tersebut ikut teman pertama. Ikut teman, karena rasa entrepreneurship wira swasta itu luar biasa bagi saya, tantangan. Apalagi tidak ada jauhnya berbeda dengan dunia pertanian. Jadi berawal dari teman, gabung, ikut, belajar, jadi sambil praktek, dicoba. Kalau secara budidaya pertumbuhannya itu luar biasa. Yang saya alami 3 tahun, jalan 4 tahun. Nah, itu udah luar biasa pengalaman yang saya dapatkan. Ya kembali tadi Bung Darda, kalau ceritanya nih peternak itu tidak ada yang susah. Yang nyata memang budgetnya agak lumayan karena kandang yang kita siapkan. Modal pertama awal kalau kita berternak unggas, ya kandang udah lumayan menyedot biaya. Tapi kan dia sekali
sekali bangun bisa kita pakai terus menerus. Betul. Tapi kembali lagi, evaluasi yang paling berat itu bordada ya, makanya saya sekarang stuck dulu karena walaupun kita paksa ya risikonya berbahaya buat kita. Namanya bisnis itu harus ada untung. Kalau bangkrut terus, rugi terus, tidak berani kita realistis masuk kan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi yang paling berat ya kembali lagi tadi masalah pakan itu yang agak jadi pertimbangan. Tapi sejak breeding KPC sudah ada peluang, DOC-nya sudah tersedia. Pelabuhan Sangatta mudah-mudahan 2024 udah bisa kita pergunakan. Kalau saya pribadi tertarik, paling tidak juga penelitian dulu lah, nggak usah banyak, coba sedikit-sedikit kita kembangkan. Dari harga segini, pakan segini, dan DOC segini, kira-kira bisalah kita eksis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mulai, yang nyata kalau ada barang, bangun pasarnya, marketnya itu bisa kita promosikan. Jadi kalau saja berbicara tadi bilang Bung Darda itu bisa kita tekan biaya produksinya. Mungkin kalau di kita Timur saja informasi yang saya dapat unggas itu bisa sampai 5.000 ekor itu lewat itu kan, kalau kita ambil dari luar lah kebanyakan ayam potong itu. Tapi kalau kita bisa mengimbangi, tadi kembali saya cerita tadi, harganya bisa mendekati ayam potong saja, peluang bisnisnya di Sangatta sendiri masih bisa diinikan. Saya aja jujur saja 3 tahun mau jalan 4 tahun stop itu kadang-kadang lebaran masih ditelepon, dikira kita masih budidaya gitu kan. Iya masih. Ya ternyata memang enak ayam itu. Kita peluang. Apalagi ada teman yang punya rumah makan kan bisa kerjasama bahkan ini bisa jadi brand sendiri untuk pengusaha bahwa produknya adalah dari bibit berkualitas. Betul. Nah itu. Kalau rasa ya tadi bilang bordada, enggak bisa disaingi. Nama ayam kampung tetap berbeda rasanya sama ayam potong. Oke. Iya. Nah jadi sahabat Swada, ini tantangan ya untuk para pebisnis itu sendiri ya, dan juga pemerintah selaku pemegang kebijakan, pengarah ya, bahwa ternyata permasalahan yang cukup penting di sini adalah pakan. Ya. Nah, sehingga bagaimana caranya pakan ini bisa diakses dengan mudah bagi peternak ayamnya nanti ya. Minimal tadi semoga pelabuhannya bisa selesai, bisa digunakan, dan kita bisa mengambilnya dari daerah Sulawesi. Yang transportnya lebih murah, lebih murah sehingga bisa menekan biaya produksi. Akhirnya bibitnya juga bisa murah karena ngambil di sini. Pakan juga bisa murah. Nah, keuntungan bisa tinggi karena yang dijual juga tidak jauh berbeda dengan ayam kampung harganya. Jelas. Sehingga minat itu semakin tinggi, semakin banyak. Ya, saya rasa gairah untuk beternak ayam itu lebih tinggi lagi. Semangat lagi kan. Jangan-jangan setiap rumah nanti pengen itu kan? Iya. Jujur kembali. Tinggal diambilin oleh ini kan? Iya, saya jujur Bung Darda punya inisiatif juga sih, mau coba-coba dikolaborasikan di pekarangan. Kan kebutuhan protein kan tidak kita hindarkan, tidak kita abaikan. Jadi coba-coba dikembangkan di pekarangan. Dicoba-coba dikolaborasi dengan pakan sederhana, coba dilihat perkembangannya. Betul. Iya. Jadi setiap rumah taruhlah misal punya 5. Lah 5 kita uji coba dulu bagaimana perkembangannya kan. Dalam satu gang 10 rumah udah ada 50 ayam yang bisa diproduksi di sana. Jadi peluang bisnis itu tadi bukan hanya sekedar dikonsumsi atau sayuran itu hanya bisa, ternyata ada tambahan dari ayam tersebut. Masya Allah. Bisa dikembangkan kan? Agribisnis terjadi ya. Iya. Jadi semua menyeluruh sahabat-sahabat, mulai dari hulu tadi sampai ke hilir ya. Itu luar biasa konsep seperti ini. Baik Pak Jurianto, Insya Allah waktu yang singkat ini ya, semoga bisa memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat semua yang tertarik dengan ini ya. Bahkan saat sebelum acara ini dimulai, ketika posternya sudah disebar, itu sudah banyak sebenarnya yang tertarik dengan hal ini. Ada yang menyatakan, oh itu berpeluang banget Pak Joni gitu ya. Atau, oh bisakah kami dibimbing karena kami mau ini nih ya, usaha atau memelihara itu, budidaya itu. Ya kalau saya, Pak Joni kan termasuk akademisi. Bagusnya tuh anak-anak stiper coba dikembangkan, membuat suatu penelitian, paling tidak patungan lah. Mungkin dari pakannya, nanti dari ayamnya. Jadi biayanya ditekan, kegiatan itu bisa bisa menghasilkan suatu rekomendasi yang luar biasa.
Mungkin 5 orang dibagi saja apa-apa aja, tetapi tetap ayam itu yang dipakai komoditi utamanya dari penelitian. Oke, jadi ini bisa peluang juga untuk mahasiswa STIPER ya, khususnya program studi peternakan. Ya, Anda bisa mendapatkan tema yang sangat bagus ya, plus juga memberikan kontribusi berupa informasi-informasi baru yang harapannya bisa bermanfaat untuk peternak-peternak yang bisnis ayam tersebut dan juga masyarakat yang tertarik akan usaha itu. Baik Pak Jurianto, terima kasih atas kehadirannya ya pada sore hari ini. Siap-siap. Semoga lagi-lagi apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi atau masukan bagi pemerintah juga. Oh ternyata Pelabuhan Sangatta ini sesuatu yang vital berkontribusi juga di bidang peternakan. Iya, bukan hanya sekedar mungkin penumpang dari Sulawesi ke Kutai Timur atau sebaliknya, tetapi tadi kembali bagaimana kita bisa mengembangkan peternakan kalau daya dukungnya tidak ada. Yang kita berharap positif, Bung Darda. Kita optimis. Alhamdulillah selama Pak Ardiansa sendiri kan kegiatan sudah mulai kelihatan dari fisik apa semuanya. Kita berharap beliau tertarik mendukung di pertanian dan peternakan. Karena jujur saja kita tidak bisa hilang bahwa Kutai Timur itu kan dikatakan Gerdabang Agri. Gerdabang Agri akan daerah pengembangan agribisnis. Jadi jangan ceritanya saja agribisnis tetapi isi di dalam tidak ada kan. Dan mudah-mudahan Pelabuhan Sangatta bisa cepat direalisasikan, bisa kita kembangkan. Jadi semoga di zamannya Pak Ardiansa ini memang ya. Tadi sebenarnya kita lihat cukup support sih beliau. Iya, luar biasa memang alhamdulillah. Dan semua lini yang menunjang itu semoga semakin diperbaiki, yang pada akhirnya luar biasa kita baik sahabat Suada, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi Sore Talk Show kali ini berbicara tentang varietas ayam KUP ya dalam menyongsong ibu kota negara. Kita sebagai daerah penyangga Sangatta tentunya sudah harus melihat peluang ini. Jangan sampai peluang ini diambil oleh daerah lain yang sebenarnya itu bisa dikatakan kita yang lebih berhak untuk itu ya. Baik, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi sahabat semua. Terima kasih sekali lagi Pak Jurianto. Insya Allah ke depan kita kembali lagi talk show dengan tema yang berbeda, yang harapannya program-program kita di Radio Suada ini setidaknya menginspirasi ya, menjadi titik awal bagi orang lain. Terbuka pikirannya seperti itu. Buktinya memang sudah banyak orang bagus nih dan lain sebagainya. Baik, terima kasih sahabat Suada atas partisipasinya. Semoga Allah SWT membalas yang dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.